turunlah pertolongan Allah kepada kaum muslimin, yaitu dengan diturunkannya Isa Al-Masih, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Armageddon, pertempuran besar Muslim dan Israel yang disebutkan dalam hadis dan Alkitab. Orang Israel akan berkumpul dengan sekutunya menjelang hari kiamat. Di akhir zaman, menjelang kiamat, orang-orang Israel akan berkumpul dengan sekutunya. Mereka semua bergabung dengan dipimpin Dajjal. Sementara itu, umat muslim pun akan bersatu dengan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, sehingga pertempuran besar akhir zaman pun akan meletus dan berujung pada dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Inilah keadaan tentang perang besar yang akan terjadi pada akhir zaman, yang banyak diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kelak, Palestina akan menjadi negeri tempat bertarungnya Nabi Isa dengan Dajjal, hingga berhembusnya angin yang akan mewafatkan semua orang yang beriman. Kelak, Nabi Isa diturunkan Allah di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan membunuhnya di pintu Lut atau Palestina. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkannya dari An-Nawas bin Sam'an, yang artinya, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan za'fran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh, bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Namun tentang pertempuran besar yang akan terjadi pada akhir zaman, yang melibatkan antara umat muslim dengan Yahudi Israel dan sekutunya, ternyata juga dikabarkan dalam Alkitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebut pertempuran besar akhir zaman itu dengan istilah Armageddon. Wisnu Sasongko dalam bukunya Armageddon, Peperangan Akhir Zaman, menjelaskan bahwa istilah Armageddon sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini kemudian di kalangan orang barat telah menjadi sinonim dalam pembahasan tentang akhir dunia. Di kalangan kaum muslimin juga dijumpai istilah tersebut, yaitu Al-Majidun atau kemuliaan, yaitu perang kemuliaan. Hal ini ditemukan dalam beberapa manuskrip yang tersimpan dalam perpustakaan Islam di Timur Tengah. Armageddon adalah nama sebuah gunung di Palestina. Arti dari Armageddon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ar berarti gunung atau Ar dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, dan Magedon, Megiddo, adalah nama kota kuno di wilayah Israel sebelah utara.
Kota Magido terletak di pegunungan Samaria, di mana gunung ini membentang dari Magido di utara sampai ke Hebron di selatan. Armageddon adalah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia terbesar di akhir zaman yang dimulai dari Magido, sebuah kota di Israel di pegunungan Samaria. Nabi Muhammad SAW menyebut peperangan akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkam kesombongan orang-orang kafir. Lihat buku Armageddon Peperangan Akhir Zaman karya Wisnu Sasongko, halaman 2-4. Wisnu Sasongko menuliskan bahwa hakikat Armageddon adalah penghancuran kesombongan, terutama kesombongan orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka sombong atau merasa bangga dengan kecanggihan senjata, bangga dengan kekuatan tentara yang semuanya itu tidak ada artinya dalam Armageddon. Segala senjata dan banyaknya tentara tak berarti di medan Armageddon. Armageddon adalah karena penampakan kodratullah kuasa Allah. Pada episode akhir zaman nanti, Isa putra Maryam akan turun untuk menghakimi orang Yahudi atau Israel, baitul orang-orang Yahudi keturunan Samiri si penyembah sapi, serta semua yang menjadi pendukungnya. Mereka bersama pendukung-pendukungnya akan berkumpul di Gunung Magido. Disinilah Dajjal si pendusta besar peperangan dalam terwujudnya pertempuran akhir zaman. Di tengah-tengah peperangan itu, Allah hantaman yang keras, Al-Batsyah Al-Kubro, yang menghantam tepat bala tentara Israel, sehingga mereka terbunuh dengan hebatnya. Puncak dari peperangan itu, Allah menurunkan Isa putra Maryam untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya. Injil pasal mimpi menyebutkan roh-roh setan pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu dia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Menurut Wisnu Sasongko dalam bukunya itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan roh-roh setan adalah Dajjal dan pembantu-pembantunya yang akan menghasut atau propaganda ke seluruh dunia untuk menyerang kaum muslimin, sehingga seluruh kekuatan dunia yang terdiri dari Amerika dan negara-negara Eropa dan Israel serta sekutu-sekutunya akan berdatangan di pangkalan militer Israel di Bukit Magido. Saat itu markas kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi berada di Kutah di timur Damaskus, Suriah. Peperangan Armageddon ini mempunyai rentan waktu yang lama, sehingga menyeret semua negara ke dalam dua poros, yaitu poros kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal dan poros kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Jelas Wisnu Sasongko. Lebih lanjut, ia menuliskan bahwa di tengah-tengah berkecamuknya perang ini, turunlah pertolongan Allah kepada kaum muslimin, yaitu dengan diturunkannya Isa Al-Masih, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Menurut Wisnu,
Dalam teks Injil di atas, Isa mengatakan, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya." Maksudnya Isa Al-Masih mengumpamakan bahwa dia akan datang seperti pencuri. Artinya, Isa akan turun pada malam hari seperti seorang pencuri yang akan datang secara tidak disangka-sangka pada malam hari. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa Isa akan turun nanti di akhir zaman di waktu fajar subuh atau di malam terakhir di waktu sebelum subuh, kemudian ikut sholat bersama kaum muslimin. Dikatakan juga oleh Isa bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu berjaga-jaga karena merekalah yang akan ditemui oleh Isa. Ternyata berjaga-jaga dalam bahasa Arab adalah qiyam, yaitu sholat malam atau qiyamul lail dan sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.